Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru ya. Kali ini bertemu dengan saya dalam acara diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Jadi jika kita tahu sekolah kita tentu membutuhkan apa yang dinamakan dengan budaya positif. Nah, dari budaya positif itu nanti akan memunculkan suatu hal yang baik juga seperti itu. Ya, budaya positif itu diawali dari kegiatan kita, dimulai dari kegiatan yang terkecil, mulai dari membentuk keyakinan kelas. Setelah itu membentuk dari keyakinan kelas akan menjadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu jika dilakukan dengan baik dan terus-menerus maka akan menjadi suatu kebiasaan positif. Kebiasaan positif jika dilakukan secara berkelanjutan juga akan menjadi budaya positif. Nah, tujuan kita pada hari ini diseminasi kita adalah membangun budaya positif di sekolah kita. Oke, sebelum kita masuk ke materi, akan saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan latar belakang diseminasi kita pada pagi hari ini. Nah, kita mulai dari kenapa diadakannya guru penggerak. Itu dimulai dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2019 sampai 2024. Salah satu visi dari pemerintah yaitu meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan. Artinya peningkatan kualitas pendidikan itu dianggap juga sebagai untuk meningkatkan kebudayaan. Dan dari peningkatan kebudayaan tersebut akan membentuk karakter bangsa yang positif yang akan menumbuhkan citra yang baik juga di mata internasional seperti itu. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan, Kemdikbud mengembangkan kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2019. Nah, kalau kita tahu filosofi Merdeka Belajar itu dimaknai dengan kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya rasa tekanan. Jadi Merdeka Belajar itu bukan berarti kita membiarkan siswa untuk mereka berkreasi sendiri, tidak, tapi kita memberikan kenyamanan, kita memberikan fasilitas supaya tujuan pembelajaran tercapai dengan kreasi dan kreativitas dari masing-masing siswa sendiri. Artinya tidak ada paksaan di sini. Anak bisa melakukan proses pembelajaran, bisa melakukan hal-hal tertentu dalam proses pendidikan selama hal tersebut sesuai dengan tujuan atau tujuan pembelajaran. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa hal krusial yang harus segera dilakukan oleh pemerintah kita untuk mewujudkan guru di Indonesia yang berdaya dan memberdayakan. Nah, itu adalah tujuan dari pemerintah kita. Guru di Indonesia diharapkan memiliki 5 karakter, yaitu berjiwa nasionalisme, bernalar, pembelajar profesional, dan berorientasi pada peserta didik. Dan untuk yang terakhir ini selalu ditekankan berkali-kali kepada Menteri bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan itu tujuannya adalah berorientasi kepada peserta didik. Kita lanjut. Dan semua proses yang sudah saya sebutkan tadi itu terwujud dalam suatu program yang dinamakan pendidikan guru penggerak. Nah, di situ asal usul PGP. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini dia filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita juga mengenal siapa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan di Indonesia. Beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan yang pertama tahun 1945 dengan semboyannya dengan Sosungkurodo, Emadyo, Mbak Teguh Yandayani. Yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Dan bahkan semboyan beliau yang terakhir Teguh Yandayani itu dipakai sebagai semboyan pendidikan hingga saat ini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kita kemarin sempat mempelajari 4 modul, Bapak Ibu, itu yang saya pelajari selama di program pendidikan guru penggerak. Yang modul pertama itu adalah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sebelum kita masuk ke budaya positif nanti. Nah, ini dia potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Mungkin
bisa kita mulai dengan melihat video terlebih dahulu. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali pada pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1850 beberapa lokasi inisiasi memiliki sekolah-sekolah kabupaten, tapi calon kemudian tahun yang sama lahirlah sekolah-sekolah dan akhirnya punya 3 kelas. Tapi hanya belajar membaca, menulis, dan menghitung sebelumnya, dan hanya mendidik dalam mendukung usaha mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat merdeka dan bebas. Apakah kita sudah merdeka? Ini adalah pengantar menuju filosofi pendidikan mengajar dewata. Salam dan bahagia. Oke, baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan video pengantar filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi dimulai dari proses pendidikan kita yang prosesnya cukup panjang, dimulai dari tahun 1918 di mana diadakannya sekolah pertama, tapi pada saat itu hanya untuk golongan tertentu saja. Jadi karena ada banyak sekali konflik kepentingan, proses pendidikan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dan prosesnya pun juga tidak begitu panjang, tidak serumit sekarang. Dulu anak-anak hanya diajari untuk membaca ataupun menghitung, tergantung bagaimana kepentingan dari pihak Hindia Belanda, seperti itu. Dan itu terus dilakukan transformasi hingga saat ini. Jadi proses pendidikan itu melalui proses yang cukup panjang, seperti itu. Oke, silakan kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat di sini ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang nanti akan saya jelaskan. Lalu tujuan kita adalah membentuk anak baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia, seorang anak itu harus mampu memanusiakan manusia yang lain, mampu menghormati orang lain sebagai anggota masyarakat. Artinya posisi anak dimanapun itu harus bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungannya dan bisa berguna bagi lingkungannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara itu
mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan yang baik dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun bibit jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang baik, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan bisa optimal. Nah, itu bisa kita ibaratkan pada pendidikan kita saat ini. Sebaik apapun kualitas anak, jika proses pendidikan yang kita berikan, pelayanan yang kita berikan tidak maksimal, maka hasilnya pun juga tidak bisa baik. Anak diibaratkan biji-biji jagung tadi, sementara kita diibaratkan petani. Apabila kita mampu mengelola pendidikan, mampu mengelola proses pembelajaran, mampu memberikan fasilitas dan melayani anak dengan baik, maka hasil yang didapatkan oleh anak tentu akan lebih baik. Penanganan yang kita berikan kepada anak tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan hasil yang didapatkan oleh anak tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia, seperti yang tadi saya sampaikan, kodrat yang dimiliki oleh anak itu ada dua. Yang pertama kodrat alam dan yang kedua kodrat zaman. KG menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau kodrat alam itu terkait dengan kondisi lingkungan alam sekitar tempat peserta didik tersebut berada. Kalau kodrat zaman adalah keadaan suatu masyarakat, di mana keadaan beberapa tahun yang lalu akan berbeda dengan keadaan tahun saat ini. Masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Saat ini tantangan yang kita hadapi adalah revolusi industri 4.0. Jadi kalau kodrat alam itu tentu saja kita yang berada di daerah perkotaan misalkan berbeda keadaannya dengan anak-anak yang berada di daerah pedesaan. Anak yang berada di pesisir pantai misalkan sekolah yang berada di pesisir pantai tentu berbeda proses pendidikannya, proses pembelajarannya dengan anak-anak yang berada di kota, dan itu yang harus kita sesuaikan. Kalau yang berkaitan dengan kodrat zaman, misalkan proses pembelajaran di Blitar misalkan 20 tahun yang lalu tentu berbeda dengan proses pembelajaran saat ini. Kenapa? Karena tantangannya berbeda. Kalau sekarang kita berada pada tantangan revolusi industri itu yang tidak ada pada 20 tahun yang lalu. Artinya kita sebagai guru kita harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana zaman sekarang berevolusi, bahwa tantangan pada saat ini itu yang harus kita selesaikan. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini adalah inti menurut saya dari pemikiran Gajah Dewantara bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Nah, Gajah Dewantara itu membuat dua koneksi yang tidak dipisahkan, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah landasan untuk membentuk kebudayaan suatu bangsa. Jadi pendidikan yang kita lakukan sekarang tidak hanya kita memberikan proses pembelajaran kepada anak, tidak hanya kita memberikan materi atau memberikan nilai yang bagus, tapi juga untuk menjemput kebudayaan yang kita inginkan. Jadi tugas kita sebagai guru cukup berat kalau menurut filosofi KD itu adalah untuk membentuk suatu kebudayaan. Kita lanjut. Nah, ini jadi sebagai guru penggerak tugas kita adalah melakukan perubahan. Perubahan ini sudah pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tahun 1955. Yang intinya asas perubahan menurut beliau itu ada tiga. Yang pertama kontinuitas. Kita bisa melakukan dialog kritis tentang sejarah, tapi kita harus tetap bergerak maju ke depan. Artinya proses kebudayaan itu harus tetap berlanjut. Yang kedua konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Di situ maksudnya adalah jika kita mengelola suatu kebudayaan, tapi tidak boleh lupa terhadap satu hal, yaitu lingkungan masyarakat dan keadaan masyarakat di tempat tersebut. Yang ketiga adalah konsentris. Konsentris menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menghargai keberagaman yang ada. Nah, jika Bapak Ibu tahu, ada banyak saat ini ada banyak keragaman kebudayaan yang sudah kita terima, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan itu mempengaruhi pola pikir masyarakat dan anak-anak kita.
Dan yang paling penting, yang nomor 3 ini, konsentris itu adalah kita boleh menerima kebudayaan dari luar. Meskipun kita di Blitar, tapi tidak menutup kemungkinan kebudayaan dari luar daerah bisa masuk ke kita, tapi dengan catatan untuk memperkuat identitas masing-masing budaya. Jadi penggabungan kebudayaan itu bukan berarti kita menghilangkan salah satu identitasnya, tapi untuk memperkuat masing-masing kebudayaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah jika pendidikan kita lakukan secara seimbang akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti dan membawa anak pada kebijaksanaan. Pendidikan adalah pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Nah, jika kita melakukan proses pendidikan dengan baik, maka akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti. Jadi proses pembelajaran itu tidak perkara masalah nilai saja, Bapak Ibu, tapi juga bagaimana cara kita membentuk budi pekerti yang baik untuk anak-anak. Pendidik yang baik, pendidikan adalah pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Artinya di sini kita sudah dimulai diajarkan untuk mengarah ke merdeka belajar. Bagaimana cara kita memandang anak sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan kemampuannya, dan kita tidak merendahkan mereka seperti itu. Itu proses pendidikan yang baik menurut Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan. Nah, tujuannya filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa sih? Salah satunya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Itu yang mungkin sering kita dengarkan. Profil pelajar Pancasila itu diawali dari semangat merdeka belajar yang dicanangkan dan memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Lanjut. Nah, di undang-undang tersebut pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, dari undang-undang tersebut muncullah suatu pedoman yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Bisa kita lanjutkan. Nah, dari tadi saya menyampaikan profil pelajar Pancasila. Perlu Bapak Ibu ketahui, profil pelajar Pancasila yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran ataupun di luar proses pembelajaran itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya lanjutkan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Oke, Pak, lanjut. Profil pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Seperti saya jelaskan tadi, profil pelajar Pancasila ada 6. Dan profil tersebut harus dicapai oleh peserta didik yang berada di sekolah kita. Melalui bagaimana? Melalui proses pembelajaran yang baik, melalui fasilitas dan layanan yang kita berikan, melalui pelayanan yang baik. Itu. Kita lanjutkan. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila ada 6, dimulai dari yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tujuan yang kita lakukan pada profil yang pertama ini adalah akhlak dalam beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, serta akhlak bernegara. Lalu yang kedua, berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman, serta berkeadilan sosial. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga ini adalah bergotong royong. Bergotong royong itu berarti menjadi juga kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Loh Pak, bagaimana caranya kita menampilkan profil seperti ini? Bagaimana cara melaksanakannya? Banyak Bapak Ibu. Dengan cara yang pertama mungkin bisa melalui program sekolah. Seperti bergotong royong ini, misalkan kolaborasi, kepedulian, berbagi bisa kita munculkan melalui program sekolah, misalkan melalui Jumat berbagi, melalui Jumat bersih, untuk memunculkan rasa kepedulian dan rasa berkolaborasi dengan temannya. Atau di dalam kelas mungkin bisa kita membiasakan hal tersebut dengan cara
Mungkin ada anak yang ketinggalan tidak membawa pensil misalkan, kita meminta salah satu temannya untuk meminjamkan, itu sudah termasuk kepedulian atau berbagi seperti itu. Berikutnya mandiri, di situ termasuk pemahaman diri dan situasi serta regulasi diri, lalu bertindak kritis, memperoleh dan memproses informasi, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, serta merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, lalu yang terakhir itu ada kreatif. Kreatif itu ada 3 lagi, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, yang terakhir ini tentu saja kalau kita di SMK, saya pikir wajib ya Bapak Ibu kita membimbing anak-anak kita supaya mereka kreatif. Supaya seperti apa? Menghasilkan gagasan yang mandiri, supaya anak bisa membuat penemuan-penemuan yang berguna bagi setidaknya lingkungan kita atau masyarakat kita seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini semuanya peran pendidik yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila adalah mengenali dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu jangan takut apa yang harus kita lakukan. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Kita memberikan contoh kepada anak-anak, memberikan teladan. Jadi yang paling penting, jangan sampai kita meminta anak untuk menjalankan profil pelajar Pancasila tapi kita tidak memiliki profil tersebut dalam diri kita. Itu terhubung dengan yang nomor 2, keteladanan. Nah, seorang guru dalam menjalankan ini pastinya akan dilihat kemudian dipelajari oleh siswa kita. Profil pelajar Pancasila ini terintegrasi dalam muatan pembelajaran. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, profil itu bisa dimunculkan selama proses pembelajaran. Jadi tidak harus kita menunggu melaksanakan kegiatan di luar kelas, tidak Bapak Ibu. Tidak harus kita mengadakan lomba, tidak harus kita mengadakan jumlah berbagi, tapi selama di kelas itu bisa dilakukan. Dan jika kita bisa melakukannya setiap hari, maka ada kemungkinan itu akan menjadi suatu kebiasaan yang positif. Gitu. Ini berarti cakupan materi dan program yang diberikan kepada murid mampu memunculkan aspek-aspek profil pelajar Pancasila dalam tiap mata pelajaran. Jadi kalau misalkan dilakukan oleh satu guru, saya pikir sulit untuk itu menjadi sebuah kebiasaan. Tapi jika semua guru sepakat untuk bergerak dan melakukan hal yang positif terkait dengan profil pelajar Pancasila ini, saya yakin itu akan menjadi kebiasaan yang positif yang dimiliki oleh siswa kita. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dibutuhkan pendidik yang mumpuni dalam menjadi teladan dan menciptakan perubahan. Tujuan utamanya adalah terjadi perubahan. Yang sebelumnya anak mungkin cenderung egois karena sering bermain HP sendiri, akan tidak peduli dengan temannya. Di sini kita sudah mencoba merubah hal tersebut menjadi anak lebih mau bekerja sama, anak mampu berkolaborasi, anak sudah mulai berpikir kritis seperti itu. Dan menciptakan perubahan yang berfokus pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Dan itu salah satu tugas kita sebagai guru penggerak dan Bapak Ibu guru semua yang ada di sini agar membentuk profil pelajar Pancasila di setiap anak didiknya. Tuh. Nilai dan peran guru penggerak. Jadi ini adalah modul kedua Bapak Ibu, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama mandiri. Nah, kita sebagai guru penggerak kita harus bisa melakukan perubahan meskipun mohon maaf dalam tanda kutip di lingkungan kita tidak mendukung. Artinya mandiri itu seperti itu. Jadi jika tidak ada mendukung kita, misalkan kita mau melaksanakan satu program dananya nggak ada, kita gunakan hal yang bisa kita gunakan. Aset yang kita miliki apa? Itu yang kita gunakan. Itu yang dinamakan mandiri. Artinya tidak bergantung pada orang lain. Jadi bukan mentang-mentang nanti kita sebagai guru fasilitas kerja terus kita tidak melaksanakan program kita, tidak. Tapi kita tetap melaksanakan dengan aset atau kekuatan yang kita miliki, seperti itu. Yang kedua, reflektif. Nah, reflektif ini kita mampu berkaca pada apa yang sudah pengalaman-pengalaman yang sudah kita miliki. Yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif ini seorang guru penggerak harus mampu bekerja sama dengan baik. Baik itu dengan lingkungan, baik itu dengan kepala sekolah, staf, dengan rekan guru yang lain, wali murid maupun siswa. Yang dinamakan kolaboratif. Artinya program ini akan mampu berjalan jika tidak didukung kerjasama yang baik antara kita dengan stakeholder terkait tadi. Yang keempat adalah inovatif. Nah, seorang guru penggerak itu harus memiliki
sikap inovatif. Inovatif itu apa? Artinya kita mampu menerbitkan inovasi-inovasi baru yang berguna bagi sekolah kita. Tentu saja tetap harus sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Yang terakhir berpihak kepada murid. Nah, seorang guru penggerak apabila dilakukan aktivitas tujuan kita, muaranya itu adalah berpihak kepada murid, baik itu proses pembelajaran, program maupun layanan yang kita berikan itu harus menguntungkan bagi mereka. Bapak itu meskipun harus mengorbankan guru, ya, karena tujuan kita berada di sini itu kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita. Itu adalah nilai dari guru penggerak. Nah, berikutnya visi guru penggerak. Ini juga saya percepat. Jadi visi guru penggerak yang saya pilih kemarin itu adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter cerdas, berbukti luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa di sini saya memiliki karakter cerdas? Karena sebagai seorang peserta didik itu dibutuhkan karakter yang cerdas, yang mereka bisa berkreasi, berinovasi sesuai dengan visi kita di SMK. Berbudi pekerti luhur itu menurut saya juga paling penting, karena sebagai seorang anak, jika anak memiliki kompetensi tapi tidak memiliki budi pekerti, maka saya anggap ilmunya tersebut kurang berguna sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa saya menyebutkan juga profil pelajar Pancasila di sini? Karena bagi saya profil pelajar Pancasila itu juga saat ini itu wajib dimiliki oleh peserta didik untuk membangun dan membentuk karakter yang positif yang ada pada diri mereka. Profil pelajar Pancasila dari saya pribadi itu sudah cukup lengkap untuk menggambarkan kondisi peserta didik kita pada saat ini. Nah, kita masuk ke tema kita pada hari ini, yaitu menumbuhkan karakter positif. Jadi kita lihat terlebih dahulu untuk videonya. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dan apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan pembentukan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat dilihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Berusaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi karakter yang dapat kita lihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang dulu telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan yang terlihat,
Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari. Dua lingkungan itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik dari fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten agar efektivitas pengaruh lingkungan pada apa yang ada di dalam otak kita identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baru. Baiklah, Bapak Ibu tadi sudah melihat video untuk fenomena gunung es. Nah, dari fenomena gunung es tersebut kita dapat belajar bahwa dalam diri kita itu terbagi menjadi dua, keadaan sadar dan keadaan bawah sadar. Keadaan sadar itu bisa kita lihat sebanyak maksimal itu 12%. Itu dari hasil penelitian. Keadaan bawah sadar itu mencapai 88%. Jadi jika Anda melihat perilaku seseorang itu yang Anda lihat pasti tidak akan lebih dari 12%. Kenapa? Karena itu terbentuk dari kebiasaannya. Jadi dimulai dari pembentukan karakter tersebut akan menjadi perilaku yang dilakukan orang tersebut, perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan. Nah, hal tersebut hanya bisa kita lihat maksimal 12%. Artinya sebetulnya masih banyak sekali yang tidak kita ketahui dalam diri siswa, dalam diri orang lain. Oleh karena itu kita jangan menilai seseorang dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang dia lakukan dan dari apa kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Seperti itu. Itu fenomena gunung es yang bisa kita pelajari. Dan intinya adalah menumbuhkan karakter itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan komitmen, konsistensi dan waktu yang tidak sedikit. Diperlukan kesungguhan dalam pengelolaannya. Untuk menumbuhkan suatu karakter kita harus melakukan suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu dimulai dari komitmen, konsistensi dan waktu yang berkesinambungan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Oke, disiplin positif di sekolah. Nah ini Bapak Ibu, kita hari ini tema kita adalah menumbuhkan budaya positif. Tapi kenapa di sini saya menyampaikan disiplin positif? Karena untuk menumbuhkan budaya positif itu diperlukan disiplin positif dari diri kita. Jadi dimulai dari kita membuat keyakinan kelas. Jadi di kelas kita mengajarkan anak-anak, kita meminta anak-anak untuk menulis di papan tulis kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang mereka pikirkan. Mungkin mereka berharap tidak mencontek pada saat proses pembelajaran, berbuat baik dengan teman, tidak terlambat, selalu mengerjakan tugas, seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas nanti akan kita bentuk menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti dari keyakinan kelas itu akan diwujudkan lagi menjadi 3-5 kesepakatan kelas namanya. Dan kesepakatan itu yang sudah disepakati oleh anak-anak dalam satu kelas, apa saja dari keyakinan-keyakinan tadi. Dan dari kesepakatan kelas tersebut akan dilaksanakan, Bapak Ibu, dilaksanakan selama proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Jika kesepakatan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Tapi jika disiplin positif itu terus dilakukan secara berkesinambungan, secara berkelanjutan dan teratur, maka akan menjadi budaya positif. Dan itu tujuan kita dari ini. Bagaimana jika kesepakatan kelas tidak bisa dilaksanakan dengan baik? Maka akan kita adakan namanya segitiga restitusi. Nah, jika pelanggannya lebih dari 5 orang misalnya, kita lakukan apa
namanya setelah. Itu akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, apa dan kenapa harus disiplin? Oke, kita lanjutkan. Kenapa kita harus melakukan disiplin positif? Dan lanjut terus. Hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Poin pentingnya nanti akan ada 3. Yang pertama konsep disiplin positif, yang kedua keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan mulai dari yang pertama konsep disiplin positif bagi lagi menjadi 3. Ilusi kontrol, posisi kontrol, serta motivasi perilaku manusia. Lalu menjadi keyakinan kelas, bagaimana prosedur pembentukannya keyakinan kelas serta pemantapan keyakinan kelas seperti apa. Lalu yang terakhir, jika keyakinan kelas itu yang dalam bentuk kesepakatan kelas tadi dilanggar, maka akan kita lakukan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana pelaksanaan restitusi yang baik Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Konsep disiplin positif. Nah, konsep disiplin positif ini nanti tujuannya adalah membentuk pelaksanaan merdeka belajar yang baik. Ada beberapa hal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Yang pertama, disiplin itu bukan hukuman. Disiplin harus muncul dari motivasi internal. Disiplin selalu mendampingi hak dan kewajiban dalam bentuk tanggung jawab. Nah, yang pertama, disiplin bukan hukuman. Artinya kalau kita melakukan disiplin kepada siswa, itu jangan kita melakukan disiplin dalam bentuk pemberian hukuman. Artinya anak akan melakukan disiplin dengan terpaksa. Anak tidak melakukan tersebut dari hati, artinya tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Nah, itu poin pentingnya. Jadi jangan melakukan disiplin dengan hukuman, tapi lakukan disiplin dan tanamkan itu sebagai bentuk kebutuhan bagi siswa itu sendiri. Itu ada kaitannya dengan yang nomor 2. Disiplin harus muncul dari motivasi internal. Jadi jangan kita mendisiplinkan siswa dengan ini akan kita berikan ribet, atau jika gagal akan kita berikan punishment. Itu hal yang kurang baik. Tapi kita membutuhkan disiplin dari kesadaran atau motivasi internal anak. Dan jika anak memiliki kesadaran yang baik dan melakukan itu dari hati, maka disiplin positif itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi yang penting adalah kita memberikan kesadaran dari kita pemberian dari motivasi internal anak sendiri. Siapa yang bisa mendisiplinkan anak? Bukan bapak ibu guru, bukan kepala sekolah, tapi dari pribadi anak itu sendiri. Jika yang mendisiplinkan siswa itu adalah guru, maka jika tidak ada guru, maka anak tidak disiplin. Nah, itu yang paling pentingnya. Tapi jika anak mengalami itu dari motivasi internal sendiri atau dari kesadaran pribadi sendiri, ada atau tidak ada guru, anak tetap disiplin. Berikutnya adalah disiplin selalu mendampingi hak dan kewajiban dalam bentuk tanggung jawab. Jika anak sadar posisinya sebagai siswa memiliki hak dan kewajiban, maka akan muncul sebuah tanggung jawab yang besar dari diri anak tersebut. Seperti itu. Jadi kita tanamkan kepada anak apa sih hak anak sebagai siswa di SMK 1 dan aku kewajibannya sebagai apa, maka anak akan memiliki tanggung jawab di situ. Nah, jika anak gagal mendisiplinkan diri, maka akan didisiplinkan oleh kekuatan lain, aturan, tatib, atau hukum. Di rata-rata sekolah seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika anak tidak disiplin, maka anak akan berhadapan dengan tim tatib, misalkan dengan kesiswaan, misalkan akan mendapatkan punishment. Itu yang kita alami saat ini. Kesimpulan yang saya buat yaitu sebelum murid didisiplinkan oleh kekuatan lain seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin dalam bentuk didisiplinkan dalam bentuk hukuman, didisiplinkan oleh aturan, atau didisiplinkan dalam bentuk motivasi eksternal bagian misalkan. Sebelum murid didisiplinkan oleh kekuatan tersebut, biasanya mereka bertanggung jawab atas segala perilakunya. Kita tanamkan mereka untuk memiliki sikap tanggung jawab yang baik, untuk menghargai aturan, untuk mengetahui posisi mereka selama di sekolah, maka mereka akan bertanggung jawab dan sadar akan pentingnya disiplin. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia sebelum kita masuk ke disiplin positif, menurut Diajar Dewantara tahun 1953, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat
self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah orang lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Gajah Dewantara pun semasa hidupnya tetap mengusahakan merdeka belajar, yaitu proses merdeka belajar, proses pembelajaran yang merdeka tapi tetap muncul disiplin dalam diri siswa. Jadi siswa meskipun diberikan kebebasan selama proses pembelajarannya, tapi mereka tetap diminta untuk disiplin, menghargai orang lain dan tahu di mana posisi mereka berada. Itu menurut Gajah Dewantara dalam buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Dan di depan buku tersebut tertulis merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya jika anak kita berikan merdeka belajar, bukan berarti anak bebas melakukan hal apapun, tidak, Bapak Ibu. Kita membiasakan anak untuk memerintah dirinya sendiri, seperti itu. Jadi misalkan kita melakukan proses pembelajaran, kita beritahu tujuan pembelajarannya apa, maka anak akan bisa berkreasi, anak akan bisa berinovasi. Yang penting tujuan pembelajaran tadi tercapai, dan dia bisa mengontrol dirinya sendiri agar mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Itu yang dinamakan merdeka belajar. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser dalam bukunya 159 halaman. Di situ tertulis ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, itu semua adalah ilusi Bapak Ibu menurut bukunya William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bukan berarti kita sebagai guru terus kita bisa mengontrol peserta didik kita sesuai dengan keinginan kita, tidak. Kita tidak membentuk siswa sesuai dengan keinginan kita, tapi kita membentuk siswa sesuai dengan karakter yang mereka miliki. Merdeka belajar itu seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu juga sebuah kesalahan. Artinya posisi kontrol kita membuat orang bersalah itu tidak malah menguatkan karakter, tapi itu malah merusak karakter anak tersebut. Kenapa? Karena akhirnya jika orang merasa bersalah, maka orang tersebut ada yang merasa dia tidak berguna, dan itu akan mengurangi karakter atau identitas yang ada pada diri mereka. Jadi itu adalah sebuah ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga kurang tepat, Bapak Ibu. Kenapa? Kita orang dewasa, mohon maaf, itu juga tidak selalu benar. Akhirnya kita tidak bisa memaksa orang sesuai dengan keinginan kita. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa, kita tidak bisa memaksa anak untuk mengikuti aturan kita, tidak. Yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu juga sebuah ilusi, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kenapa penguatan positif kok sebetulnya tidak efektif? Karena penguatan positif itu tidak semuanya bisa diterima oleh siswa. Siswa memiliki karakter dan kepribadian sendiri-sendiri, tidak bisa dengan menyamaratakan anak. Anak mungkin ada yang rendah diri, ada yang kurang percaya diri, ada yang minder, gitu. Jika misalkan ada anak yang terlambat, lalu jenengan langsung memarahinya di depan teman-temannya, padahal anak tersebut memiliki karakter kurang percaya diri, habis anak tersebut. Itu bahwa semua penguatan positif pun tidak bisa diterima oleh semua anak, karena anak memiliki karakter dan kepribadian masing-masing yang kita sebagai guru juga tidak mengetahuinya. Makanya perlu kita lakukan pendalaman lebih lanjut, mungkin bisa dengan guru BK terkait dengan karakter-karakter yang dimiliki oleh anak. Oke, lanjut. Nah, ini yang harus diketahui oleh guru, bahwa mengontrol adalah menuntut. Itu adalah suatu kesalahan. Jika kita mengontrol anak, itu bukan berarti kita menuntut anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak. Anak harus datang ke sekolah tepat waktu jam 7. Kita mengontrol anak supaya anak datang tepat waktu, tapi kita tidak menuntut anak. Karena sesuatu yang dituntut itu akan menjadi beban bagi anak. Sebagai guru kita seharusnya tidak menuntut, tapi kita seharusnya menuntun. Menuntun di sini seperti apa?
Kalau kita mau mendisiplinkan anak, kita anak sebelum jam 7 harus sudah sampai sekolah, kita sebagai guru juga harus melakukan hal yang sama. Artinya kita harus menuntut. Kita menuntut untuk sebelum dan anak juga tidak kita biarkan. Setelah kita beri contoh, anak kita tuntun pelan-pelan supaya melakukan disiplin positif lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua ini adalah posisi kontrol. Oleh Diana Gosen dalam bukunya Training School Discipline tahun 1998, penelitian ini cukup lama, Bapak Ibu, saya ingat sampai 11 tahun. Itu memunculkan 5 posisi kontrol seseorang. Nah, sebagai seorang guru, kita coba cek dari dalam diri kita pernah melakukan atau masuk ke posisi kontrol yang mana. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum kita memberikan hukuman, memberikan punishment kepada anak, tapi kita tidak memberikan solusi di situ. Artinya kita tidak memberi contoh, kita memberikan hukuman, dan kita juga tidak memberikan solusi atas kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi ada anak lambat, langsung kita beri hukuman, silakan kamu pusat 20 kali. Itu masuk ke posisi kontrol yang pertama, menghukum. Posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ada anak lambat, kita mempermalukannya di depan teman-temannya misalkan. Itu posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Itu biasanya akan menurunkan mental dan karakter anak. Seperti itu. Akhirnya anak merasa malu, berpengaruh pada proses pembelajaran. Itu kita yang harus bertanggung jawab di situ. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Ini posisi yang cukup baik. Di situ kita memperlakukan anak dekat seperti kita memperlakukan teman kita. Akhirnya di situ akan timbul kepercayaan dari diri anak. Jika ada masalah, mungkin anak bisa menceritakannya kepada guru. Kenapa? Karena anak sudah mulai timbul kedekatan emosional dengan gurunya. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu kita tidak melakukan apapun, Bapak Ibu, tapi kita mengontrol posisi anak. Jadi jika anak melakukan kesalahan, kita pantau. Mungkin nanti akhirnya kita laporkan pada guru BK. Di sini kita tidak mengambil banyak kebijakan di posisi pemantau ini. Yang terakhir sebagai manajer. Manajer di sini adalah kita sebagai pemimpin pembelajaran. Bisa saya ibaratkan seperti itu. Sebagai manajer ini, jika anak melakukan kesalahan, misalkan kita memberikan punishment atau reward kepadanya dan sekaligus menyelesaikan masalahnya. Anak misalkan terlambat datang ke sekolah, ditanya sebagai seorang manajer, ditanya kenapa kamu terlambat, apa alasan kamu terlambat. Jangan diulangi lagi ya manajer. Kita lanjutkan. Guru yang paling baik adalah apa? Guru sebagai manajer, ini akan membuat siswa mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak memiliki masalah, kita juga sekaligus menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh anak tersebut, seperti itu. Lanjutkan. Nah, ini adalah tabel posisi kontrol. Tabel posisi kontrol ada dua hal yang perlu kita sampaikan di sini, yaitu pertama identitas gagal dan yang kedua adalah identitas berhasil. Identitas gagal itu yang dilakukan oleh orang dewasa bisa kita lihat. Kalau menghukum itu seperti apa? Anaknya lebih berteriak dan menunjuk. Kalau membuat rasa bersalah itu apa? Itu berkorban dan sobijak. Itu termasuk dalam identitas gagal. Yang dikatakan oleh orang dewasa misalkan seperti apa? Kamu seharusnya seperti ini. Jika kamu tidak, maka saya akan memberikan hukuman kepada kamu. Itu yang dikatakan oleh orang dewasa. Akhirnya apa? Anak yang dikatakan oleh siswa misalkan, dia merasa tidak peduli. Akhirnya mengatakan saya tidak peduli, saya minta maaf. Nah, ini identitas yang gagal. Jika siswa Anda sampai mengatakan saya tidak peduli, maka identitasnya termasuk identitas yang gagal. Dampaknya apa? Jika guru itu masuk ke dalam kategori penghukum, posisi kontrol penghukum, anak-anak akan mengulangi perilaku yang menyimpang. Anak-anak melakukan kesalahan dan malah kita hukum itu bukan malah membuat efek jerah, tidak memberikan pelajaran apa-apa kepada anak, dan itu tidak menyelesaikan masalahnya dia, seperti itu. Kalau membuat masalah bersalah, gimana? Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, ada anak datang terlambat, ada malah memberikan hukuman, ada malah mengejeknya di depan teman-temannya. Efeknya hasilnya pada anak adalah merasa percaya diri yang ada. Itu bisa
bisa kita lihat identitas yang berhasil itu ada 3 Bapak Ibu, yaitu teman, pemantau, dan manajer. Tapi juga punya konsekuensi sendiri-sendiri. Kalau yang paling baik adalah manajer. Kenapa? Dia bisa melakukan restitusi mandiri. Nanti akan saya jelaskan. Dan yang diwariskan dari seorang manajer adalah menguatkan identitas atau karakter yang dimiliki oleh orang tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dari 4 posisi kontrol itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi dalam posisi manajer itu motivasinya berasal dari diri anak tersebut. Itu bisa dinamakan motivasi ekstrinsik. Seperti yang tadi saya sampaikan, jika anak melakukan sesuatu tersebut dari hati, dari yang positif dalam dirinya, maka dia akan menjalankannya juga dengan sepenuh hati. Seperti itu. Dan itu yang paling baik bagi anak. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Di sini saya memiliki contoh tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi selanjutnya. Di sini langsung saya tampilkan jawaban saja Bapak Ibu supaya lebih cepat. Yang pertama, tindakan guru yang meminta siswa memberikan hukuman itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Jika Anda pernah meminta siswa mencatat hal tersebut, maka itu dinamakan hukuman. Karena tidak ada hal yang bisa diambil dari anak selain anak capek mencatat. Tidak ada pelajaran yang bisa diambil. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hal tersebut juga sebagai bentuk hukuman. Karena anak juga akan merasa lelah, tapi tidak ada solusi yang ditawarkan dari hal tersebut. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sebagai bentuk hukuman Bapak Ibu. Karena kalau anak tidak menggunakan masker, bukan Anda yang seharusnya malah memberikan solusi, misalnya Anda memberikan masker, Anda malah memberikan hukuman ke dia. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi. Kenapa? Ada 2 hal yang sudah terpenuhi di sini. Yang pertama, permasalahan tersebut selesai. Yang kedua, anak dengan kertas yang dicoret-coret dia merasa puas, dia merasa lega. Kenapa? Dia mendapatkan ganti rugi. Nah, itu yang dinamakan konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran. Itu juga konsekuensi. Karena ada proses pembelajaran yang didapat dan dia juga melakukan ganti rugi atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Itu termasuk konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu di sini lebih tepatnya. Itu termasuk hukuman. Kenapa Anda memberikan hukuman ke anak, Anda juga tidak memberikan solusi. Kalau anak tidak mengenakan sepatu hitam, bukan berarti Anda harus meminta anak untuk melepas sepatu tersebut. Itu kadang malah membuat anak merasa tidak percaya diri. Itu dalam bentuk hukuman karena tidak ada konsekuensi dan tidak ada keadilan yang ditawarkan dalam posisi ini. Berikutnya terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena anak sudah melakukan pelanggaran. Lupa ini berarti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali bukan termasuk hukuman, tidak. Karena itu adalah sebagai konsekuensi bagi dia. Karena dia sudah terlambat 10 menit selama proses pembelajaran. Artinya dia melakukan kesalahan, tapi dia juga melakukan ganti rugi. Seperti itu. Ada ganti rugi yang ditawarkan di sini. Oke, lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini yang harus Bapak Ibu tahu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau hukuman harus ada sesuatu yang menyakitkan yang diterima oleh anak tersebut. Misalkan ada meminta anak untuk rusak, ada meminta anak untuk mengelilingi lapangan, itu hukuman. Kenapa? Ada hal yang menyakitkan yang diterima oleh anak. Kalau konsekuensi tidak, sesuatu yang harus terjadi itu bisa dalam bentuk ganti rugi. Jadi di situ tidak ada hukuman yang diterima oleh anak. Berikutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu adalah hukuman. Akibat yang ditimbulkan itu seperti itu. Anak, jika ada menghukum seorang anak, Anda tidak tahu berapa lama waktu anak tersebut untuk menimbulkan luka dalam baginya.
Mungkin bagi Anda setelah memberikan hukuman pada anak selesai, tapi bagi mereka tidak. Mereka bisa mengingat hal tersebut seumur hidupnya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek itu pasti. Karena anak yang melakukan kesalahan itu langsung ngambil poin di sini adalah ganti rugi. Jadi misalkan ada seorang anak dan dia berkelahi dengan temannya, akhirnya merobek baju temannya. Kalau menggunakan hukuman, Anda akan meminta anak tersebut untuk misalkan push up 50 kali atau panggilan orang tua, akhirnya membuat anak tersebut down. Kalau konsekuensi tidak, di situ anak yang misalkan merobekkan baju temannya, dia diminta untuk menjahitkan baju temannya, itu adalah konsekuensi. Dan konsekuensi tersebut, dua orang tersebut yang berkelahi akhirnya menemukan solusi atas permasalahannya. Yang pertama, bajunya yang sobek akhirnya dijahit. Yang kedua, dia tidak akan mendapatkan hukuman, tapi dia sudah melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Yang berikutnya, perbedaan hukuman adalah anak membenci kedisiplinan. Jika Anda memberikan hukuman, bukan berarti untuk menyelesaikan masalah, bukan berarti anak menjadi disiplin, tapi malah anak membenci kedisiplinan. Kenapa? Karena anak merasa jika kita mau menjadi disiplin itu prosesnya nggak enak. Anda harus melalui dihukum, Anda harus melalui dibenci oleh temannya, diketahui oleh orang lain, misalkan. Kalau konsekuensi tidak, konsekuensi anak itu lebih menghargai disiplin. Kenapa? Anak sudah mulai belajar dan diuji dan belajar memperbaiki kesalahan yang dimilikinya. Konsekuensi itu anak belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau hukuman itu dalam bentuk paksaan, sementara konsekuensi itu dalam bentuk stimulus dan respon. Jadi kalau hukuman itu kita memberikan paksaan, harus seperti ini, harus push up 20 kali, kamu ini lapangan 20 kali, itu hukuman. Kalau konsekuensi ada stimulus yang kita berikan. Lalu ada tanggapan dari anak. Misalkan seperti tadi, anak menyobek baju temannya, stimulus yang kita berikan, silakan kamu menjahit baju temannya. Respon dari anak menjahit baju tersebut. Akhirnya apa? Semuanya sama-sama senang di konsekuensi. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak tidak akan menyakiti diri sendiri, tapi dia kita berikan dorongan untuk menyakiti dirinya sendiri, itu hukuman. Karena hukuman itu pasti gak enak. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Artinya permasalahan bisa diselesaikan dengan seperti itu tadi, dengan proses diskusi, dengan proses mediasi. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Karena dalam konsekuensi ada pembelajaran yang bisa diterima oleh anak. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Misalkan Bapak Ibu guru ada anak melompat pagar dengan hukum. Berikutnya, anak kalau itu tidak akan mendisiplinkan anak, tapi anak akan tetap melompat pagar lagi melihat jika celah gurunya tidak ada. Itu dinamakan hukuman. Tidak ada proses pembelajaran yang bisa diambil dari situ. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kenapa? Karena anak merasa prosesnya jauh lebih enak dibandingkan pembagian hukuman. Hukuman akan menyebabkan rasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Jadi seperti itu tadi yang saya sampaikan, karena hukuman bisa saja anak merasa marah karena itu sudah kita berikan hukuman. Anak memiliki rasa bersalah, anak merasa dipermalukan karena kita sudah mengukur dia di depan teman-temannya, merasa tidak dihargai. Kenapa di depan teman-temannya kita juga memberikan dia hukuman, akhirnya dia merasa dipermalukan dan tidak dihargai, seperti itu. Kalau konsekuensi itu dalam bentuk kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Jadi setelah anak menebus kesalahannya, maka anak bisa diterima kembali oleh lingkungan. Itu paling penting dari konsekuensi. Kita lanjut. Nah, ini kita akan melihat video sebentar. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, apakah Anda tahu bahwa ada dua sistem berpikir pada manusia, yaitu sistem berpikir cepat dan lambat. Kedua sistem berpikir ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Seperti kita ketahui, dalam otak manusia masih tertinggal bagian otak yang serupa dengan otak manusia, otak reptil, serta bagian otak primata yang terhubung dengan otak luhur manusia.
sehingga meminimalkan energi. Oleh karena itu, jika otak reptil dan otak maka sebagai dua orang yang sedang turun menggunakan elevator yang sedang berturun tanpa perlu energi, tinggal turun eskalator turun. Sejauh akan itu turun, energi tidak banyak digunakan, energi terkonservasi. Sementara itu, sistem berpikir lambat bekerja bagaikan berjalan naik di tangga eskalator yang bergerak turun. Sehingga dibutuhkan energi lebih dari kecepatan yang cukup. Jika terhenti sebentar, maka kita akan ikut turun. Jika ketika kita naik dengan kecepatan yang lebih rendah dari kecepatan gerak turunnya eskalator, maka kita pun akan ikut turun. Padahal, kegiatan itu dibutuhkan untuk berpikir kegiatan yang lebih kompleks dan jauh cara berpikir ini memerlukan lebih banyak energi, sehingga bertentangan dengan kerja bagian otak yang lain yang berupaya menghadapi bola. Nah, setelah menyimak itu, menurut Anda apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita dapat menjadikan diri kita lebih pintar dalam hal ini? Bagaimana kita dapat menyadari, mengenali, membiasakan, dan mengelola penggunaan diri saja? Selamat berdiskusi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kerja. Nah di sini tadi ya lanjut Pak. Nah di sini otak kita terbagi menjadi 4. Jadi bisa kita lihat di sini otak kita terbagi menjadi 4 yang bawahnya menghubung otak ke seluruh tubuh. Yang di atas sendiri itu berhubungan dengan pemecahan masalah, berpikir kritis, berimajinasi, serta suka tantangan dan terbuka pada ide baru. Yang di sebelah utara itu adalah berkaitan dengan rutinitas kita sehari-hari, kompetitif, reaktif, serta melawan perubahan. Dan yang di bawah itu berhubungan dengan emosi kita yang positif maupun yang negatif. Oke, kita lanjut. Teori 3 yaitu motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, motivasi itu dibagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu berkaitan dengan kedua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jika disiplin kita lakukan karena dua hal tersebut atau motivasi dari luar, maka hasilnya akan kurang baik. Kenapa? Karena jika motivasi ini tidak ada, maka anak tidak akan melakukan disiplin positif. Yang ketiga ini adalah tujuan disiplin positif, yaitu motivasi dari internal atau dari dalam diri dia sendiri. Yang tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri dan menjadi manusia sesuai dengan harapan kita. Artinya segala sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri itu dinamakan motivasi internal dan itu merupakan tujuan dari disiplin positif kita. Oke, lanjut. Nah tadi sudah kita jelaskan, berikutnya kita akan membahas yang nomor 2 adalah terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika anak di depan menulis keyakinannya masing-masing, tidak terlambat, datang tepat waktu dan lain-lain, ini yang dinamakan keyakinan kelas. Oke, di sebelah kanan ada 2 gambar, mana yang merupakan keyakinan kelas? Pak Nabi, dari gambar pertama atau kedua kira-kira? Keyakinan kalau menurut saya yang pertama, yang atas. Oke, bagus sekali. Pak Nabi sudah cukup paham mana yang dinamakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Karena keyakinan kelas itu masih dalam bentuk keadaan yang dinilai baik oleh diri pribadi masing-masing. Tapi yang ini sudah kesepakatan kelas. Kenapa? Di situ sudah ada kesepakatan. Kami guru dan murid seperti itu. Itu dinamakan kesepakatan kelas. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait prosedur ini. Yang pertama, kita membentuk kesepakatan kelas. Curah pendapat murid tentang apa yang mereka inginkan tentang kelas. Harus boleh atau tidak boleh memakai pertanyaan penting nggak sih?
Nah, mitigasi ini ada di bukunya Doris halaman 59. Misalkan mitigasi belajar di kelas itu akan didiskusikan oleh anak-anak. Ada yang menjadi kesepakatan. Mitigasi mendengarkan guru kalau bagi anak-anak itu penting bisa menjadi kesepakatan nanti. Mengerjakan PR, misalnya contohnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu catat masukannya di papan atau kertas, ganti kalimat dalam bentuk kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Misalkan kesepakatan kelas jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu kan intonasinya negatif. Kita buat menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan berjalanlah di kelas atau koridor. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Tinjau kembali, golongkan kalimat aturannya sama menjadi satu keyakinan. Tinjau ulang keyakinan kelas dan bersama-sama 3-7 keyakinan saja. Setujui dan menandatangani keyakinan kelas termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya dibentuk poster dan bisa dilekatkan di dinding kelas tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Dari kesepakatan tadi yang sudah disepakati oleh semua anak-anak itu dibentuk dalam bentuk poster, ditempelkan di dinding. Di situ akan diingat anak-anak dan itu yang harus dilaksanakan. Pelanggarnya akan mendapatkan konsekuensi. Misalkan nanti kita bisa melaksanakan segitiga restitusi seperti itu. Berikutnya pemantapan keyakinan kelas itu bisa dilakukan pada awal tahun ajaran itu secara periodik. Guru dan siswa mengadakan pekan pemantapan keyakinan kelas dengan cara meninjau ulang poster kami tidak butuh 5 kebutuhan dasar serta kelas ideal misalkan. Nah, poster yang ditampilkan tersebut akan dievaluasi setiap awal tahun ajaran. Apakah ada yang perlu dirubah, ditambahkan, dievaluasi dari semester kemarin kira-kira di kelas ini masih bisa diterapkan atau tidak, itu bisa dilakukan. Oke, lanjut. Oke, poster kami tidak butuh ini juga ada di bukunya dosen. Artinya tidak hanya kita membuat keyakinan saja, tapi anak-anak juga meminta untuk membuat poster ini. Kami tidak butuh apa gimana. Kalau dosen mengibaratkan dalam bentuk jadinya alasan hanya meminta maaf, menyebut kesalahan, mempermalukan dan menyalahkan. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Jika terlambat, Anda jangan memberikan alasan atau Anda tidak cukup menebusnya dengan meminta maaf. Jangan menyebut kesalahan kamu di depan teman-teman kamu. Jangan mempermalukan teman-teman kamu yang melakukan kesalahan, serta jangan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kamu lakukan. Itu dalam bukunya dosen. Yang dibutuhkan oleh anak-anak itu apa? Kami hanya butuh memperbaiki. Melakukan kesalahan, ya itu manusiawi. Tapi yang kita perlukan itu bukan solusinya, tapi yang perlu kita lakukan adalah memperbaikinya agar tidak terjadi kesalahan di masa yang akan datang. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh poster 5 kebutuhan dasar. Lanjut, Pak. 5 kebutuhan dasar seorang manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, itu dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Yang kedua kesenangan, yang ketiga cinta dan kasih sayang, yang keempat kekuasaan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi jika ada nanti melihat seorang anak itu memiliki masalah, cek dulu kebutuhannya seperti apa. Anak sering kami sendiri di kelas misalkan, tanya dulu pada anaknya kira-kira permasalahannya apa. Apakah karena anak tersebut di rumah kurang kasih sayang, apakah anak tersebut ditinggal oleh orang tuanya, apakah anak tersebut memang melakukan tersebut untuk kesenangannya itu. Karena dalam kebutuhan itu nanti akan menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita lanjutkan. Pak. Nah, ini ada contoh poster kelas ideal. Kelas ideal itu di atas tampak seperti penuh senyum, rapi, ramah, bersih, dan rajin, saling berbagi, saling membantu, dan lain-lain. Terdengar penuh tawa, banyak diskusi, menyejukkan, sopan, positif, menerima perbedaan, serta dialog aktif. Lalu terasa nyaman, hangat, saling mendukung, kuat, menantang, terarat, ambil risiko positifnya, Pak. Kurang lagi, kurang gede, pas apa? Oke, saya ulangi. Jadi terdengar seperti penuh tawa, banyak diskusi, menyejukkan, sopan, positif, serta menerima perbedaan. Terasa seperti nyaman, hangat, saling mendukung, kuat, menantang, terarat, dan mengambil resiko. Itu untuk hal-hal yang positif tentunya. Seperti itu poster kelas ideal yang bisa kita pakai. Oke, lanjut.
Berikutnya di sini segitiga restitusi. Nah ini yang terakhir. Bagaimana proses segitiga restitusi? Saya jelaskan dulu. Segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita bukan mengucilkan mereka, kita bukan memberikan hukuman, tapi kita mengajak mereka untuk menciptakan kondisi yang efektif bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang penting dalam proses kesalahan itu bukan bagaimana cara penyelesaian restitusi ini seperti itu, tapi yang paling penting dalam sebuah kesalahan itu adalah bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan kita. Ngomong langsung ya Bu. Nah kita lanjutkan dengan tujuan restitusi. Tujuan restitusi itu apa sih? Tujuan restitusi itu adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan pemulihan bagi korban baik manusia, barang milik pribadi maupun barang milik umum. Jadi di situ ada konsekuensi yang akan kita ambil jika kita melakukan kesalahan. Berikutnya adalah untuk menuntut siswa pelaku kesalahan agar memahami tindakan atau perilaku mereka dan memperoleh lagi percaya diri melalui usaha yang mandiri. Anak diajarkan untuk memperbaiki kesalahannya melalui usaha-usaha yang dia lakukan sendiri. Hal tersebut tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka serta mengembalikan ganti rugi milik orang lain seperti itu. Berikutnya membiasakan prinsip berbuat salah itu manusiawi dan yang terpenting adalah segera memperbaikinya kemudian kembali lagi ke komunitas. Artinya kita mengajarkan kepada anak supaya jangan takut berbuat salah. Karena kalau anak memiliki sikap tersebut, anak akan menyembunyikan kesalahannya dan tidak ada niat untuk memperbaikinya. Tapi kalau anak kita tanamkan sikap berbuat salah itu manusiawi, maka dia akan segera memperbaiki kesalahannya dan akan kembali dengan pribadi yang lebih kuat. Dan restitusi juga bisa dilakukan untuk mencegah kesalahan yang sama terjadi. Seperti itu. Kita lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Cara kita melakukan restitusi itu, cara kita melakukan restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dimulai dari kamu mungkin jenengan nanti mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah di situ nanti anak akan belajar untuk percaya diri. Anak akan tidak merasa bahwa dia dikucilkan, bahwa hanya dia sendiri yang melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Jadi anak ditanya alasan dia melakukan kesalahan tersebut dan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nanti yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kita kembalikan dia kepada keyakinan kelasnya di awal seperti itu. Oke lanjut. Nah berikutnya menstabilkan identitas. Kita mulai dari yang segitiga restitusi, ada 3 langkah tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi memiliki afirmasi yang positif terhadap dirinya. Misalkan guru mengatakan berbuat salah adalah manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu guru dulu juga pernah melakukan hal tersebut. Itu namanya menstabilkan identitas. Oke, lanjut. Berikutnya yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, guru membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasarnya yang harus terpenuhi. Nah pada dasarnya setiap tindakan manusia itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah itu freedom, kebebasan, love, diterima, kesenangan atau survive, bertahan hidup. Setiap anak memiliki kebutuhan tersebut dan tugas kita adalah mencari tahu di mana kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Oke lanjut. Nah di situ guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga itu, tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan tanpa harus melukai orang lain? Seperti itu. Oke silakan dilanjut. Nah
Di berikutnya adalah menanyakan keyakinannya. Murid melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan nilai kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Di setiap semua kesalahan itu pasti ada nilai kebaikan sebetulnya dimiliki oleh seorang anak. Nah, tugas kita adalah memunculkan nilai kebaikan tersebut. Kalimat yang dikatakan oleh guru misalkan bisa dalam bentuk kamu ingin menjadi anak yang seperti apa, kelas seperti apa yang kamu harapkan, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan restitusi dengan konsekuensi. Tadi kalau kita sudah restitusi dengan apa? Hukuman, sekarang restitusi dengan konsekuensi. Kalau restitusi berdasarkan keyakinan, konsekuensi itu berdasarkan aturan. Restitusi itu dibuat oleh siswa atas keyakinan yang dimiliki masing-masing. Konsekuensi dibuat oleh guru. Kalau restitusi, korban mendapat ganti rugi atau terpuaskan. Konsekuensi tidak, korban bisa saja terabaikan. Restitusi itu pelaku dikuatkan dengan keyakinan akan nilai dan norma serta dikaitkan dengan nilai yang lebih tinggi. Kalau konsekuensi tidak, hanya mengikuti konsekuensi yang tertulis saja. Jika tidak ada yang tertulis maka tidak akan dimunculkan. Dalam proses restitusi, murid menghormati diri sendiri dan orang lain, tapi konsekuensi tidak. Murid akan menghormati peraturan. Dan restitusi ada atau tidaknya aturan, murid akan tetap berpedoman pada nilai dan norma. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tidak ada guru pun, murid akan tetap melakukan karena itu kaitannya dengan restitusi. Kalau konsekuensi, jika tidak ada aturan, murid bisa saja mengulangi kesalahannya. Itu perbedaannya. Nah, ini adalah contoh tabel kejadian dan restitusinya. Misalkan ada anak mencopy artikel di mading misalkan, kebutuhannya bisa penguasaan atau bisa juga kasih sayang. Perlu kita lakukan pendalaman terhadap kasusnya. Restitusinya dalam bentuk menulis ulang artikel yang sudah disobeknya, meminta maaf dan memahami cara artikel serta membuat artikel yang lain dan memajangnya. Di situ sekolah mendapatkan ganti rugi dengan artikelnya diganti. Anak juga belajar membuat artikel yang sudah disobeknya. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Oke, lanjut. Nah, kebutuhan anak tidak bisa disimpulkan sendiri, harus melalui segitiga restitusi. Proses 3 hal yang harus kita lakukan tadi. Restitusi ini bersifat penguatan dan terkait dengan nilai lain. Jadi harus ada keterampilan dan penguatan yang dimiliki oleh guru agar nanti bisa kita gunakan untuk menguatkan keyakinan pada anak, seperti itu. Lanjut. Yang terakhir ya. Oke, jadi ini tadi proses budaya positif. Saya tampilkan selanjutnya. Ini ada beberapa gambar. Yang pertama ini kemarin pada saat saya melakukan pembentukan keyakinan kelas, saya menampilkan proses keyakinan kelas, pembentukannya seperti apa, menjelaskan kepada anak-anak. Di situ anak-anak sudah mulai memahami bagaimana cara pembentukan kesepakatan kelas sampai nanti menjadi keyakinan kelas. Lalu dalam bentuknya slide selanjutnya, ini yang slide terakhir. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Jadi anak-anak membuat kesepakatan seperti ini, Bapak Ibu, nanti akan kita tuangkan menjadi keyakinan kelas. Setiap anak itu menulis apa yang harus dilakukannya. Misalkan anak ada yang meminta datang tepat waktu, anak ada yang meminta mengerjakan semua tugas, anak ada yang meminta selalu izin kepada guru. Nanti akan kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas di situ masih belum saya tunjukkan karena anak masih membuat poster ya kemarin Pak Nabi ya, masih dalam proses. Jadi nanti akan saya minta menempelkan keyakinan kelas itu di kelasnya masing-masing untuk nanti dipahami oleh anak-anak dan keyakinan itu yang akan dilaksanakan. Jadi itu Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Aman. Oke, jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Ringkasannya, untuk membentuk budaya yang positif, kita yang pertama harus melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kenapa? Tujuannya kita untuk mengetahui kebutuhan anak. Kebutuhan anak 5 itu tadi di kelas ini kebutuhannya yang mana sih? Melalui kesepakatan kelas. Dari semua kesepakatan kelas yang diinginkan oleh anak akan kita kerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas. Mungkin dalam 3 atau 5 kalimatnya sederhana yang mudah dipahami oleh anak. Dari situ anak akan diminta oleh melaksanakan, di mana prosesnya nanti akan kita pantau. Jika anak melanggar keyakinan kelas, maka anak akan diberikan proses restitusi melalui segitiga restitusi. Jika pelanggarnya lebih dari 5 orang, maka akan kita lakukan circle up. Anak duduk melingkar, di situ akan diminta untuk mengulangi keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya dan keyakinan kelas yang akan ditaatinya, seperti itu. Jika
kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah terbentuk itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka itu yang dinamakan disiplin positif. Jika disiplin positif itu dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang cukup panjang, itu akan menjadi budaya positif. Nah, itu asal mulanya budaya positif dari situ. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah proses diseminasi kita hari ini sudah cukup. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Dan untuk proses diseminasi hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.